Di sebuah gedung tinggi di malam hari, terlihat seorang wanita yang menggunakan setelan ketat pahlawan berkata permainannya telah berakhir sekarang. Wanita itu terbang sambil melihat seorang pria berjubah yang balik melihatnya. Perempuan itu memanggil pria yang menggunakan topeng itu dengan sebutan egoistik. Egoistik terlihat mulai menepuk tangannya dan berkata kalau dia melakukannya sangat baik kali ini juga. Seperti ekspektasinya, wanita itu adalah rival yang layak dari semua orang yang egoistik akui. Saat mendengarnya, wanita itu berteriak. Dia mengatakan tidak menginginkan pengakuan dari sampah sepertinya. Egoistik mulai berteriak memanggilnya Stardust. Dia mengatakan kalau Stardust merupakan satu-satunya musuh yang selalu mencampuri permainan miliknya. Saat mengatakan itu, Egoistik kembali berkata santai. Egoistik berkata kalau ini merupakan permainan terakhirnya karena Stardust sudah tumbuh terlalu banyak untuk bermain dengannya lagi. Saat mendengarnya, Stardust kebingungan dengan maksud dari perkataan Egoistik. Egoistik mulai melompat ke belakang, dan terlihat kakinya mulai perlahan menghilang. Egoistik mengatakan pada Stardust kalau dirinya tidak akan menunjukkan diri padanya lagi. Egoistik yang terjatuh dari gedung tinggi mengatakan selamat tinggal kepada Stardust dengan masih tersenyum. Stardust yang melihat itu terdiam dan tidak berkata apa-apa. Di saat itu, Stardust terlihat bergerak cepat ke arah Egoistik yang terlihat mulai menghilang perlahan. Dengan perasaan sedih, Stardust mulai menjulurkan tangannya. Dia mengatakan sesuatu yang tidak Egoistik dengar. Dengan kebingungan, Egoistik memikirkan tentang alasan kenapa Stardust terlihat seperti itu. Beberapa tahun yang lalu, terlihat Egoistik duduk di ujung gedung sambil melihat burungnya berterbangan di pagi hari. Egoistik yang membuka topeng dan topengnya terlihat dikelilingi oleh beberapa burung yang berada di sekitarnya. Dengan kebosanan, Egoistik yang memiliki identitas asli bernama Kim Da-in berusia 22 tahun terlihat kebosanan saat melihat kota yang hanyalah kota Seoul yang biasa dia lihat. Saat mengatakan itu, terjadi sebuah ledakan. Di tempat itu terlihat seorang penjahat B-rank, Workman, sedang bertarung dengan dua pahlawan C-rank yang bernama Punch yang sedang meninju dan Kick yang sedang menendang. Sambil mengambil topeng miliknya, Egoistik atau bisa disebut dengan Kim Da-in berpikir kalau tempat ini jauh dari Seoul yang merupakan tempat di bumi di mana dia terlahir. Penjahat menyebabkan teror setiap hari. Ini merupakan dunia di mana pahlawan dengan kekuatan super terbang di mana-mana. Sambil tersenyum, Kim Da-in berpikir kalau di dunia ini, Kim Da-in terlihat mulai menghilang dan melanjutkan pembicaraannya. Dia memilih untuk menjadi penjahat hanya untuk satu orang. Beberapa detik setelah itu, Kim Da-in berteleportasi di gedung lain dan terlihat duduk di sana. Di saat itu, seseorang mulai memanggilnya. Dia bertanya apa yang dia lakukan barusan. Kim Da-in yang mendengarnya berkata kalau dia hanya berteleportasi beberapa waktu yang lalu. Dengan santai, Kim Da-in yang memiliki nama penjahat Egoistik dengan rank yang tidak diketahui, meminta orang yang dipanggil untuk beristirahat sejenak. Orang yang dia panggil bertanya-tanya kenapa Egoistik memburu penjahat tanpa merasakan rasa gelisah sama sekali. Dengan santai, Egoistik berkata kepada orang yang dipanggilnya yang bernama Seo Eun-ah kalau semua ini merupakan bagian dari rencana miliknya. Pemburu penjahat berbasis pada pengetahuan Kim Da-in di karya originalnya. Kim Da-in berniat menjadi kuat dan membunuh penjahat yang menyebabkan masalah besar di masa depan saat mereka sedang lemah. Dalam pikirannya, Kim Da-in tidak ingin melihat para penjahat yang dia panggil bajingan menyakiti karakter favoritnya Stardust untuk yang kedua kalinya. Orang yang berkomunikasi dengannya mengatakan kalau orang yang dia buru tidak bergerak dari kursinya. Dia tidak tahu apa yang dia sedang lihat, tetapi menurutnya ini merupakan waktu yang tepat, ucapnya sambil tertawa senang. Dengan terlihat mengisi amunisinya, Kim Da-in berkata kalau dia telah mendapatkannya. Sambil berkata seperti itu, Kim Da-in merasa dirinya beruntung karena telah mendapatkan kemampuan yang membuatnya bisa menjalankan rencana miliknya. Kemampuan pertamanya adalah teleportasi, yang dia gunakan dengan singkat berada di hadapan penjahat itu. Dan kemampuan kedua yang dia miliki adalah telekinesis, yang bisa membuat benda yang dia inginkan melayang sesuai keinginannya. Saat melihat ke atas, penjahat rank A bernama Rino itu kebingungan dengan dirinya yang tiba-tiba ditodong dengan pistol. Saat penjahat itu sedang kebingungan,
Kim Da-in yang berteleportasi ke belakang mengucapkan selamat tinggal pada Rino. Dengan telekinesis miliknya, Kim Da-in menembakkan pistolnya dan membuatnya mati seketika. Di saat itu juga, Kim Da-in terlihat mengambil kertas yang sebelumnya dilihat oleh penjahat itu. Saat melihatnya, Kim Da-in sadar kalau yang dia lihat adalah sketsa dari toko departemen. Seperti dugaan Kim Da-in, penjahat yang dia kalahkan akan melakukan teror kali ini juga seperti di cerita yang pernah Kim Da-in lihat. Pria yang dia kalahkan bernama Rino. Dalam pertengahan cerita, dia menjadi penjahat rank S. Dia adalah psikopat yang menggunakan topeng badut dan membantai ratusan manusia. Saat memikirkan itu, Seo Eun-ah yang berkomunikasi dengannya berkata kalau polisi dan asosiasi pahlawan telah mendapatkan kabar. Dia menyuruh Kim Da-in untuk keluar dalam 5 menit. Kim Da-in tersenyum dan berterima kasih kepada Seo Eun-ah untuk informasinya. Seo Eun-ah berkata untuk membawakannya slowly saat dia kembali, kalau dia benar-benar berterima kasih padanya. Setelah Seo Eun-ah selesai mengatakan itu, Kim Da-in menyelesaikan panggilannya. Kim Da-in terlihat mulai menempelkan jarinya ke darah, dan terlihat mulai menuliskan sesuatu di jendela dengan suara yang melengking. Sambil tersenyum dengan senyuman mengerikan, Kim Da-in berkata ini akan menjadi hadiah untuknya. Beberapa saat setelah itu, seorang pahlawan wanita bertanya dengan wanita dari asosiasi pahlawan untuk memastikan apakah orang yang mati di sana adalah Rino. Wanita itu menjawab kalau apa yang dikatakan oleh pahlawan itu benar. Dia sudah dikonfirmasi sebagai penjahat rank A, Rino. Sesuai dengan pola pembunuhan ini, pelaku kasus pembunuhan yang dinilai sama dengan orang yang sebelumnya membunuh penjahat rank A, Ed Zodiac, yang kemudian melarikan diri setelah melakukan itu. Orang yang sebelumnya menjelaskan hal tersebut terlihat mulai berkeringat dingin saat menunjuk sesuatu di kaca. Di kaca tersebut tertulis untukmu Stardust yang membuat pahlawan wanita itu yang merupakan Stardust mulai menggenggam tangannya dengan kesal. Dalam kemarahan, Stardust berkata dirinya pasti akan menangkap egois yang dia panggil sebagai bajingan gila. Beberapa saat setelah berita itu menyebar, Anenius memposting tentang penjahat rank A Rino yang mati di mansion miliknya sendiri. Alih-alih dibenci, beberapa orang yang berkomentar kalau yang melakukan itu merupakan orang yang lebih layak dipanggil pahlawan. Beberapa dari mereka juga berkomentar tentang frustasinya mereka karena kinerja pahlawan yang buruk. Kim Da-in yang melihat berita itu terlihat sangat kebingungan dan mengatakan ini masalah berkali-kali. Dengan dirinya yang berteriak semakin kencang, mengatakan kalau ini adalah masalah, seseorang mulai membuka pintu, mengatakan kalau gumaman dari Kim Da-in dari tadi sangat kencang. Orang itu adalah Han Seo Eun-ah yang sebelumnya menghubungi Kim Da-in. Wanita itu memiliki kemampuan super intelligence. Dengan kesal, Han Seo Eun bertanya, apa masalah yang dari tadi Kim Da-in sebutkan? Dengan penuh amarah, Kim Da-in mengatakan kalau mereka terus-menerus berterima kasih padanya karena telah membunuh penjahat. Dalam tahap ini, gambaran dirinya akan seperti orang baik, dan jika itu terjadi, tidak akan ada pahlawan yang mengejarnya dan berniat mengurung dirinya dalam penjara. Seo Eun-ah bertanya tentang Stardust. Di saat itu juga, Kim Da-in berkata opini publik akan membuat Stardust menjadi lebih buruk. Dengan niatan menghentikan ini, Kim Da-in berniat dengan tegas membuat semua orang menganggapnya sebagai pria yang benar-benar buruk. Untuk melancarkan itu, Kim Da-in mengatakan kepada Seo Eun-ah untuk bersiap-siap. Seo Eun-ah tampak kebingungan karena Kim Da-in ingin melakukannya sekarang. Sambil tersenyum dan menunjuk sesuatu di depannya, Kim Da-in berkata debut penjahat egoistik telah dimulai, sambil terlihat menunjuk tas kecil dengan sebuah bom yang berada di dalamnya. Di sebuah bangunan tinggi, reporter yang berada di sana membicarakan tentang pemandangan lantai 111 yang ditunggu semua orang, dan berharap semuanya yang berada di sana bersenang-senang melihat dari atas sana. Saat semua orang sudah bersiap untuk berfoto dan hitungan mundur telah terdengar sebelum jendela terbuka, tiba-tiba layar hitungan mundur berganti menjadi egoistik yang memperkenalkan dirinya, yang membuat semua orang terkejut. Saat semua orang terlihat mulai ketakutan, egoistik mulai menjelaskan tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Egoistik menjelaskan kalau orang yang membunuh Rino dan Zodiac sebelumnya tidak lain adalah dirinya. Egoistik yang berkata cukup untuk omong kosongnya, terlihat menunjukkan tower tinggi yang berada di belakangnya.
Di lain sisi di waktu yang sama, seorang pria terlihat kesal saat remote-nya tidak bisa digunakan. Istrinya fokus melihat televisi, terlihat kebingungan dengan apa yang ingin egoistik lakukan pada tower dengan lantai 127 itu. Dengan kamera yang berganti, egoistik menunjukkan bangunan observasi yang memiliki lantai 61. Saat melihatnya, seorang siswi bertanya-tanya apakah itu merupakan bangunan di sini atau bukan. Egoistik yang telah menunjukkan kedua bangunan itu mengatakan dirinya telah memasang bom di kedua lokasi tersebut. Sadar kalau egoistik berniat membunuh mereka semua membuat orang-orang yang berada di bangunan tersebut terlihat terkejut dan ketakutan. Orang tua itu terlihat terkejut saat melihat semua orang yang berada di dalam bangunan itu panik karena pintu di sana tidak bisa dibuka dan mereka tidak ingin mati. Mendengar teriakan semua orang yang berada di sana membuat pria yang menontonnya mulai mengeluarkan air minumnya dengan terlihat bengong. Egoistik yang dikelilingi kamera yang dia terbangkan berkata kalau dia akan memulai permainannya. Dia juga berkata kalau adanya penjahat pasti juga ada pahlawan, yaitu pahlawan rank A yang melindungi Seoul Stardust. Saat egoistik mulai menjelaskan cara untuk menghentikannya, tiba-tiba pahlawan Stardust sudah dalam perjalanan ke arahnya yang membuat egoistik terkejut karena Stardust sudah dalam perjalanan ke arahnya. Egoistik mulai memikirkan tentang persiapannya, baju, celana, jubah, dan terakhir adalah topeng. Saat memikirkan itu entah kenapa, dirinya mulai merasa gugup. Dalam pikirannya, egoistik merasa gugup karena akhirnya bisa bertemu dengannya secara langsung. Saat memikirkan itu, Stardust mulai meluncur dan jatuh tepat di depannya. Saat melihatnya, Kim Da-in yang menyamar menjadi egoistik mulai terkesima. Kim Da-in terlihat sangat senang saat melihat Stardust. Karakter favoritnya Stardust, pahlawan rank A, telah muncul di dunia nyata yang membuat Kim Da-in sangat senang. Keduanya terlihat tidak mengatakan apapun dan hanya saling berhadapan. Di saat itu, Kim Da-in mulai memejamkan matanya agar bisa membuatnya lebih tenang. Kim Da-in mulai mengingat saat-saat di mana dirinya berada di tengah-tengah bencana saat dia baru berpindah dunia. Kakinya terlihat mulai melemah dengan kelelahan. Tangan dan tubuhnya juga terasa sakit yang mungkin disebabkan oleh teror dari penjahat. Dengan kebingungan, Kim Da-in bertanya-tanya tentang dunia yang dia tinggali sekarang. Dia bahkan ingin dirinya dikirim kembali ke dunianya karena tidak ingin berada di dunia ini. Saat dia mulai menyentuh ujung tembok yang berada di gang tempatnya melarikan diri, Kim Da-in yang keluar dari gang tersebut terlihat terkejut saat melihat sesuatu di depannya. Dia merasa terkejut saat melihat pahlawan Stardust yang berada di layar besar. Kim Da-in terlihat tidak percaya dengan apa yang dia lihat pada awalnya dan menganggapnya sebagai tipuan. Dengan mata yang berbinar karena perasaan senang, Kim Da-in terlihat kagum dengan sosok yang dia kagumi Stardust dan merasa masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Saat melihat Stardust sekarang berada di hadapannya, Kim Da-in berpikir jika dirinya menjadi pahlawan, ia tidak akan bisa melindunginya. Kim Da-in yang telah melihat Stardust dalam ingatannya, dia tahu, walaupun dirinya menjadi pahlawan, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Dengan niatan untuk membuatnya menjadi bagian dari para penjahat, Kim Da-in berpikir kalau untuk melindungi hanya ada satu jalan. Dengan marah, Stardust bertanya tentang namanya, untuk memastikan apakah dia benar-benar egoistik. Saat ditanya, Kim Da-in sebagai egoistik terlihat terdiam tidak menjawab. Saat Stardust akan berjalan ke arahnya, egoistik menyuruhnya untuk berhenti di sana sambil menunjukkan tombol yang akan dia tekan. Sambil melakukan itu, egoistik berpikir untuk menjadi penjahat hanya untuknya. Sambil memikirkan itu, egoistik berkata kepada Stardust untuk tidak melangkah lebih dekat kepadanya. Karena jika dia melakukan itu, dia akan mulai menekan tombol yang dia pegang tanpa segan-segan.